Jadi teknik seperti ini bisa dipakai jika ruangan teman-teman itu terlihat ataupun memiliki lahan yang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan jalan-jalan teman-teman. Kita akan melihat-lihat perumahan-perumahan yang bagus di daerah Serpong. Oke, ada apa aja? Wih, di depan kita ada Paradise Serpong City tuh. Lihat yuk. Gede banget ya Paradise Serpong City itu ya. Sampingnya ada mall tuh. Wih, perumahan punya mall, bener-bener keren banget nih. Kita udah masuk nih di perumahan Paradise Serpong City ini. Kita lihat-lihat yuk, ada apa aja sih di dalamnya. Katanya sih ada cluster vista yang bisa dibilang surga dunia buat anak-anak. Menarik juga ya namanya ya. Ayo lihat aja. Tuh, klasternya. Langsung masuk aja yuk. Banyak banget di fasilitasnya perumahan. Ada permainan-permainan anak seperti kayak gitu ya. Wah, nggak nyangka nih. Wow. Wow. Rumah-rumahnya bagus banget ya. Arston, Invine, Valiant, Grayson, Infinia itu ya. Oh, wah, depan rumah sudah ada clubhouse. Keren banget ya. Ada kolam renangnya. Yuk kesana aja yuk. Lihat-lihat ya. Sambil kita nge-vlog. Oke. Ini clubhouse ya. Clubhouse di mana posisinya ada di depan rumah. Wow. Cakep banget ya. Under the sea. Keren juga nih. Jadi ketika kita libur kerja, pengen renang, gak usah kemana-mana, cukup jalan kaki dari depan rumah sampai ke kolam renang. Wah, keren juga ya. Selain kolam renang juga banyak juga ya di sini ya permainannya. Jadi benar-benar surga buat anak-anak nih, buat kaum milenial, anak-anak keluarga muda sangat cocok sekali di sini. Fasilitasnya banyak, ya kan? Lokasinya juga strategis. Tadi saya keluar tol Serpong itu sekitaran 12 menit aja. Cakep banget ya lokasinya. Wow, gak nyangka nih ada perumahan sebagus ini di Serpong. Ayo lihat aja langsung ke rumahnya. Oke. Ya, di depan saya kali ini sudah ada tipe Arston. Tipe Arston ini memiliki lebar tanah yaitu 5 meter teman-teman. Panjang ke belakangnya dia 12 meter. Untuk luas bangunannya dia 57 meter persegi, dan untuk rumah ini sudah 2 lantai teman-teman ya. Dari bagian atas kalau kita lihat dia atapnya pakai atap pelana teman-teman. Atap pelana ini atap yang sangat cocok untuk rumah di Indonesia karena di Indonesia sendiri memiliki iklim tropis di mana curah hujannya itu sangat tinggi teman-teman. Oke, lanjut dari bagian atap kita turun ke bawah. Di bawah itu kita bisa melihat ada tipe C kayak gitu teman-teman. Oh ya, perlu digaris bawah ya. Ini adalah 2 rumah teman-teman, di mana 2 rumah ini seakan-akan jadi satu kayak gitu. Jadi kesannya untuk bagian topi-topiannya itu dia tipe C-nya lebar banget teman-teman ya. Padahal itu untuk 2 rumah. Namun untuk tengahnya sudah disekat dengan double dindingnya. Oke teman-teman. Nah untuk warnanya sendiri dari bagian fasad ini mengusung warna apa sih? Warna coklat muda, krem, dan juga putih keabu-abuan kayak gitu teman-teman. Di sininya divariasi dengan itu homogenis style ukuran 80 x 80, itu gede banget. Bagus banget ya. Jadi seakan-akan variannya itu jadi lebih kekinian, mewah dan unik gitu teman-teman. Ya, setelah selesai dari bagian atas, kita lihat yuk ke bagian di sini. Di sini kita akan menemukan sebuah dak-dakan gitu teman-teman. Jadi kayak sebutnya topi-topian ya. Ini fungsinya buat apa? Jadi ketika hujan, airnya itu tidak langsung mengenai jendela dan pintunya teman-teman. Jadi tertahan dulu di sini. Dan untuk lampunya dikasih lampu tipe downlight outbound nih teman-teman. Jadi langsung mengarah ke bagian bawah ya. Oke banget ya. Dan untuk di rumah ini
Rumah ini itu memiliki carport yang cukup luas teman-teman. Ya, carportnya nanti kira-kira dari sini sampai ke tembok itu teman-teman, ya lebih kurang untuk satu mobil dan mungkin 2 motor kayak gitulah. Dan untuk sisanya di sini nanti akan dapat taman juga teman-teman. Oke, di sini sebelum kita masuk, kita akan menemukan sebuah pintu dengan konstruksi kayu solid ini teman-teman, engineering door, dan juga untuk bagian jendelanya ada 2 jendela hidup yang bisa dibuka, yaitu memakai kusen aluminium, serta untuk silnya ini pakein karet teman-teman. Biasanya sih silen sih. Nah, di sini ada apa nih? Di sini kita bisa menemukan ada hand sanitizer. Jadi kita sebelum masuk kita cuci tangan dulu. Yuk masuk yuk. Assalamualaikum. Kita tutup aja. Pegangannya, handle pintunya cukup kokoh teman-teman, sangat bagus. Mereknya Onassis, tapi kok nggak dapat ini ya, smart door lock ya. Tapi oke lah, nggak masalah. Dari konsep rumah ini, kalau kita lihat suasananya itu adem teman-teman, unik, estetik, dan menarik sekali. Konsepnya mungkin untuk rumah minimalis modern, tropical kayak gitu ya. Jadi kalau penataan furniturnya benar-benar sangat bagus dan sangat compact. Buat teman-teman yang beli rumah ini, mungkin bisa ditiru nih desain-desain seperti ini. Salah satunya nih, kita lihat sebelah kiri. Ayo dilihat sebelah kiri, kita ditaruh kayak sofa minimalis kecil aja teman-teman. Jadi untuk ketika saya posisi duduk di sini, living roomnya sih cukup lega ya. Ya lebih kurang sekitar 2 meteran teman-teman untuk ruangan ini. Sofanya simple dan meja-mejanya juga unik, bentuknya nih kayak gini, penataannya juga cakep. Serta untuk entertain bagian depan itu dikasih TV, serta dia di bagian bawahnya ada meja simpen tuh. Dan ini untuk penutupnya udah tipe soft. Ini oke banget ya desainnya. Atasnya juga dikasih macam pajangan seperti ini. Belinya di mana mas? Biasanya banyak teman-teman yang nanya belinya di Informa teman-teman. Ini masih ada labelnya Informa. Untuk di ruangan ini kita sudah ada AC, di mana AC-nya posisinya tepat di bagian atas dari pintunya. Nah, untuk ruangan living room ini, interiornya bagian atas sudah dikasih drop ceiling kayak gini teman-teman. Cuman berhubung ini rumah contoh, memang desainnya seperti ini. Jadi mungkin untuk rumah aslinya kemungkinan nggak dapat teman-teman ya. Oke, dari bagian sini untuk atasnya ini kita bisa menemukan ada brown mirror teman-teman. Tuh, brown mirrornya sendiri, cerminnya cakep ya. Tuh, brown mirror itu adalah cermin yang kayak gold kayak gitu teman-teman, nggak kayak cermin biasanya ya. Kesannya jadi lebih mewah dan lebih elegan tentunya. Dan di sini dikasih kain batik teman-teman. Ini kain semacam kayak lukisan juga, bisa jadi seperti itu. Di sini di list warna gold juga. Dan untuk hijau-hijauan di sini dikasih tanaman-tanaman hijau, tapi ini bukan asli teman-teman, ini tiruan. Dan untuk kitchennya, rumah ini sudah mengusung konsep dry kitchen teman-teman. Kitchennya posisinya ada di sini, tepat segaris dengan meja kursinya. Untuk sofanya itu di sini teman-teman. Nah, di sini ketika kita melihat ke kitchen, ini apa teman-teman? Ini marmer teman-teman. Untuk marmernya tipe apa? Saya nggak begitu paham untuk marmer dari ini. Mungkin ya bisa teman-teman searching sendirilah. Jadi kalau dipakai marmer seperti ini, jadi desainnya lebih wah gitu ya, mewah banget nih kitchen. Nah di sini kita sudah dapat kompor tanam, yaitu merek Modena. Biasanya untuk tipe dry kitchen seperti ini sudah dikasih kompor tanam. Ada juga harusnya dipasang untuk penghilang asapnya di bagian atasnya gitu teman-teman. Nah di sini untuk bagian bawah, tuh untuk bagian bawah untuk rak penyimpanannya. Pakein model HPL teman-teman nih, kayu serat kayu warna coklat kayak gitu ya. 1, 2, 3. Nah di sini juga sama. Terus ini apa nih? Oh iya, di rumah ini kita nggak menemukan ini ya, kulkas teman-teman ya. Ternyata di sini kulkasnya. Tuh, kulkas kecil aja buat rak penyimpanan.
Tapi sih kalau misalkan teman-teman pengen pasang kulkas, karena kan ya bebas lah nantinya. Karena kan ini contoh aja. Ya di sini sudah tipe soft juga untuk penataannya. Terus untuk bagian atas, untuk pintu-pintunya ini memakai full kaca gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan memakai kaca full kayak gini, teman-teman harus lebih rutin atau lebih sering rapi-rapi di sebelah dapur teman-teman itu. Kalau nggak, kalau misalkan teman-teman nantinya beli rumah di sini, pengen kitchennya nggak di sini, nanti bisa digeser teman-teman, digeser di luar dari area ini. Dan di depan dapur kita sudah menemukan ini meja makan. Artinya ruang makan ini sangat dekat ya posisinya dari meja makan ini gitu teman-teman. Jadi ketika ibu-ibu selesai masak bisa langsung taruh di sini. Otomatis makanannya akan lebih hangat gitu teman-teman. Di bagian atasnya dikasih macam lampu-lampu varian seperti ini ya. Lampu gantung modelnya cakep banget. Di sininya hitam, di dalamnya gold, dan dikasih lampu warna kuning. Wah, nyala banget dah, asik. Nah, dari dinding room atau meja makan ini kita bisa menemukan ground mirror lagi yang sangat gede teman-teman. Di sini fungsinya buat apa? Buat pantulan apa ya? Efek pencahayaan ataupun bisa dibilang nantinya ruangan ini akan kelihatan double mirror di sebelah sananya, kayak ada ruang khusus gitu teman-teman. Jadi teknik seperti ini bisa dipakai jika ruangan teman-teman itu terlihat ataupun memiliki lahan yang terbatas. Tapi ya ada tapinya ya, jika teman-teman punya anak kecil mungkin perlu dipertimbangkan lagi lah. Di sini kita ada apa aja? Kita dapat kamar mandi di lantai utama teman-teman. Bukan lantai utama, lantai 1. Kamar mandi di lantai 1 ini ukurannya cukup gede ya, lebih kurang sekitar ini 80 cm teman-teman. 80 cm dikali sekitar 2 meteran ya. Ini sudah dapat kloset duduk merek Toto, tapi ini sih kalau rumah aslinya juga akan dapat teman-teman, kloset duduk, showernya, serta washer, shower, dan juga untuk drop ceiling. Nggak tahu ya ini drop ceilingnya nanti untuk rumah aslinya dapat atau enggak. Yang jelas di sini oke banget ya teman-teman, dikasih lampu-lampu list LED seperti ini. Jadi naro-naro apa namanya kayak sabun ya kan, tempat lainnya bisa di sini banget. Dari sini teman-teman, ini nggak ada pintu karena hanya rumah contoh teman-teman. Nanti kalau misalkan rumah aslinya mungkin akan dapat ya, pastilah dapat, masa kamar mandi nggak ada pintunya. Ayo dari sini kita lihat ke bagian belakang. Di sini kita akan menemukan sebuah pintu belakang itu selalu saya lihat pakai kaca teman-teman. Kenapa sih pintu belakang itu dipakai kaca? Karena apa? Untuk pencahayaan yang masuk pasti di sini akan lebih maksimal teman-teman jika pakai kaca. Bayangkan pakai kayu, pasti akan lebih gelap ya kan. Yuk masuk aja. Dan selain pintu kita akan menemukan jendela hidup dan jendela mati yang bisa dibuka teman-teman. Oke ya, set. Itulah, siap. Nah di area belakang ini kita akan menemukan area apa aja teman-teman. Di sini untuk spare-nya masih ada sisa cukup banyak, yaitu tanah bagian samping kanan ini bisa untuk taman ya, taman pribadi kayak gitu juga bisa teman-teman. Dan untuk sini ada ruang lagi teman-teman, yuk lihat, ada kamar mandi. Biasanya sih kalau untuk kamar mandi area belakang ini bisa difungsikan untuk kamar mandi asisten gitu teman-teman ya. Selain kamar mandi kita akan menemukan kamar juga ya, ada kamar untuk asisten. Cukup gede teman-teman, ukurannya ya lebih kurang 1,8 meter kali 2,5 meteran untuk area ini. Jadi ketika teman-teman punya asisten akan sangat aman gitu teman-teman. Oke. Nah, setelah kita melihat area belakang, di sini kita akan lihat ke lantai kedua teman-teman. Ada apa aja di rumah ini? Sebelah kanan kita menemukan saklar apa aja sih? Ternyata ini adalah saklar untuk lampu di ruang interior ini teman-teman. Lampu lantai pertama living roomnya, dan juga ini ada lampu-lampu di tangga. Dan untuk desain interior dari rumah ini punya siapa sih mas? Ya mungkin kalau misalkan teman-teman pengen beli rumah ini, teman-teman bisa kontak
marketingnya dan tanya desain interiornya yang bikin siapa gitu kan. Karena setiap sudut ataupun setiap detail dari rumah ini dipikirkan banget teman-teman. Tuh, ini aja dikasih wallpaper ya kan, bagus banget. Di lantai bagian bawah dikasih lantai parket ya gitu kan. Nih dikasih kayak apa? Jaring-jaring model, bukan jaring-jaring ya. Ini dikasih anyaman-anyaman model rotan kayak gitu teman-teman. Cakep banget loh. Oke kan? Jadi setiap saya review rumah di area tangga sebelah kanan, biasanya sisinya itu kosong teman-teman. Namun di rumah ini unik ya, dikasih itu pajangan-pajangan kayak apa sih? Ini wayang teman-teman. Kalau dilihat sih kayak ini ya, kesannya dikasih kesan-kesan Jawa kayak gitu. Cakep ya? Wayang ya kan. Terus tangganya pakai lantai parket, terus untuk anyaman rotannya dibikin kesan kayak gitulah. Terus untuk pencahayaan di ruangan ini, di sini dikasih jendela yang cukup gede teman-teman. Ini jendela mati ya. Jadi di sini bener-bener cahaya yang masuk akan sangat bagus sekali. Yuk masuk aja ke lantai 2. Wow. Untuk lantai kedua kita menemukan apa aja sih? Di sini kita lihat sebelah kiri ada master bedroom, sebelah kanan ada kamar anak. Dan di belakang kameramen saya ada kamar mandi yang cukup gede teman-teman. Nah, untuk kamar tidur yang pertama, di sini kita bisa menemukan ada kamar tidur anak teman-teman. Nah, di sini dicontohkan dikasih untuk tempat tidurnya satu tempat tidur aja teman-teman. Mungkin ini nomor 3 ya, kasur nomor 3, serta untuk jendelanya sangat lebar banget teman-teman. Jadi pencahayaannya akan sangat maksimal. Malah turun tuh. Nah, di sini untuk jendelanya ada jendela hidup dan juga jendela mati, ukurannya sama gitu teman-teman. Pakai kusen aluminium dan juga silennya. Serta di sini untuk lemarinya unik ya desainnya ya, lemarinya. Model-model HPL nih teman-teman, bisa custom juga sih lemari-lemari model kayak gini. Dikasih cermin juga black brown mirrornya. Terus untuk bagian lantai di bagian bawah ini dikasih lantai parket. Oh iya, untuk lantai kedua ini full lantai parket gitu teman-teman ya. Tuh, lantainya lantai parket, dikasih apa nih? Ini model anyaman kayak gini ya. Cakep banget ya. Jadi bisa jadi pilihan di rumah teman-teman jika ingin mendesain interior rumah teman-teman. Dan untuk tak kalah menarik teman-teman, di sini dikasih plin. Masih sama, ini pakai parket juga teman-teman. Ini lebar lebih kurang sekitar ya 5 cm-an. Ini plin ini fungsinya buat apa mas? Jadi ketika teman-teman ngepel rumah ini, maka temboknya tidak akan kotor karena di sini ada plinnya gitu teman-teman. Ya, di bagian atas kita bisa menemukan ada sebuah plafon di mana desainnya cakep banget. Sudah drop ceiling tuh teman-teman. Tuh kan. Drop ceiling itu salah satu pilihan plafon untuk variasi kayak gitulah. Pinggir-pinggirnya dikasih list-list lampu LED kayak gitu ya. Oke teman-teman ya. Yuk kita bergeser lagi ke kamar yang utama. Ayo. Nah, untuk kamar utama ini adalah kamar yang sangat lega teman-teman. Wow, enak banget nih. Saya nggak boleh tidur sini sih. Kalau boleh mah, saya pengen tidur sini sama kameramen saya. Kat garing. Ya, di sini untuk tempat tidurnya kayaknya empuk banget ya teman-teman. Karena di sini rumah contoh dikasihnya ya varian-varian untuk furniturnya bener-bener pemilihannya yang bener-bener wah, yang bener-bener oke lah. Ya kan? Jadi kesan mewahnya itu akan lebih dapat gitu teman-teman. Nah, berhubung di sini agak gelap, kita terangin aja teman-teman ya. Kelihatan nggak kameramen? Oke. Nah, di sini untuk pencahayaan rumah ini sudah memakai jendela yang cukup lebar teman-teman. Tuh bisa dibuka ya. Jendelanya oke, jadi untuk sirkulasi cahaya, sirkulasi udara, cahaya yang masuk juga akan benar-benar maksimal ya. Namun untuk sebelah kanannya ini jendela mati gitu teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Dan untuk bagian atas masih sama kayak yang kamar anak. Permainannya ada
plafon drop ceiling. Untuk lampu-lampunya, lampu gantungnya benar-benar eksotis ya. Jadi setema atau senada dengan nuansa rumah ini. Oke teman-teman, nah di sini ini kita bisa melihat ada anyaman-anyaman kayak rotan gitu teman-teman. Ini sama tadi posisinya yang ada di tangga ya kan. Cakep banget ya. Kayak jadi rumah-rumah kesan Jawanya itu dapat nih kalau misalkan dikasih model seperti ini. Dan di sini ada model cermin brown mirror. Di sini ada list warna goldnya dan oke banget lah. Untuk mejanya, oke, ini rak penyimpanan kecil teman-teman. Nah, dari sini kita bisa menemukan ada lemari khusus. Lemari khususnya ini lemari apa mas? Di sini ini custom sih kalau kata saya sih. HPL teman-teman. Namun dipadukan dengan motif list-list seperti ini ya. Dan untuk di sini entertain dikasih TV, posisinya duduk teman-teman. Selain untuk duduk juga TV ini bisa dibikin nempel di sini. Di sini teman-teman ya, di sini. Oke ya. Bagus banget ya. Jadi ketika kita tidur situ kayak berasa tidur di hotel ya jadinya ya. Iya nggak? Oke teman-teman, kita berlanjut ke bagian yang lainnya dari rumah ini. Di sini ada kamar mandi teman-teman. Kamar mandinya sendiri untuk lantai 2 ini ya lebih kurang sekitar 1,5 meteran ya kali 2 meter nih kamar mandinya. Di sini lebih kurang kayak gitu teman-teman. Ada kloset duduk. Di sini dikasih model ceiling gitu teman-teman ya untuk tembok. Mungkin untuk ceiling kayak gini dikasih ya untuk penataan macam-macam kayak gini nih. Tempat sabun ataupun tempat peralatan mandi lainnya boleh naruh di sini. Di sini ada gantungan bajunya. Biasanya kamar-kamar hotel kalau teman-teman yang suka ke hotel suka dapat nih kayak gini-gini ya kan. Sering banget nih akan nemuin kayak gini. Sini harus dikasih bisa dikasih cermin, bisa dikasih area kayak apa ya. Tapi nggak cocok sih karena kurang begitu lebar di sini. Bisa dikasih area basah dan area kering juga gitu teman-teman. Untuk bagian atasnya, di bagian atasnya pakein plafon drop ceiling kayak gitu teman-teman. Jadi untuk rumah ini, jadi saya nggak salah nih kalau jalan-jalan ke sini ya kan, lihat-lihat ke perumahan ini, lihat fasilitasnya bagus. Kaget aja gitu teman-teman, ternyata ada perumahan kayak gini di Serpong ya kan. Yuk kita ngobrol dengan salah satu marketingnya. Kita tanya-tanya kelebihan apa aja di sini ya kan. Saya juga barangkali berminat ya kan. Oke, yuk. Selamat siang Mbak Novel. Selamat siang Mas Abi. Nah, sesuai rutinitas libur kerjaan saya, biasanya saya setiap libur itu suka ngevlog perumahan Mbak Novel. Nah, untuk hari ini saya ngevlog di perumahan Paradise Serpong City ini. Menurut saya perumahannya bagus-bagus banget. Betul. Gimana sih cara dapetinnya? Nah, untuk dapetin rumah di Paradise Serpong City itu gampang banget Mas. Kita cuma butuh DP 25 juta rupiah dan langsung akad kredit dengan bank. Wah, 25 juta aja? 25 juta aja. Nggak ada biaya-biaya lain? Tidak ada, karena kenapa? Karena semua biaya dari KPR sampai legalitas SHM ya itu sudah free dari kita. Wow, oke banget ya. Betul. Terus kalau misalkan fasilitasnya saya lihat depan rumah itu ada kolam renang, Mbak. Betul. Itu bayar nggak sih kalau misalkan saya penghuni di sini pengen renang di situ? Nah, kalau dari segi fasilitas Mas juga ada lihat sendiri ya, semua fasilitas kita sudah lengkap. Sudah ada kolam renang, ada clubhouse, ada lapangan basket, lapangan tenis, sama mini outbound. Nah, di sini itu semua fasilitasnya kita buat dan kita berikan free untuk penghuni. Oh, gratis ya? Gratis. Jadi enak banget tuh. Memang perumahan ini kalau dilihat sih dari fasilitasnya banyak, sangat cocok kali ya untuk keluarga yang muda-muda kayak saya ini. Cocok pastinya Mas. Oke, jadi jika teman-teman ingin berminat beli di perumahan ini, silakan hubungi marketing dari Paradise Serpong City ini. Untuk nomornya ada di deskripsi video ini teman-teman. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ditunggu video-video berikutnya dari channel Rumah Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Novel. Sama-sama Mas Abi.